Balik lagi di Bulan Berbicara episode 6. Di kesempatan kali ini gua sudah bersama tamu yang gak spesial banget sebenarnya tamunya. Salah satu orang di balik layar untuk project juga. Biasanya dia ini yang kalau ada event kayak Macea atau tes kemarin tuh yang ngurusin proposalnya, yang ngurusin accountingnya, sampai ke partnership juga dia. Namanya siapa bro? Kenalin dong, kenalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fatarus samawati. Innal hamdani masa. Jadi kenalin, nama saya Jimmy Hendrik. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2006. Itu Bohong guys. Alias gue Putra. Selebihnya gue fansnya Twice. Gue teman nasional juga. Udah itu aja mah gue. Kagak usah banyak. Jadi itu aja tuh backgroundnya. Itu aja dah. Jadi ini banyak hal-hal menarik yang sebenarnya pengen gue bahas di podcast sebelumnya. Betul. Cuman kayak gue akhirnya gue berhasil mengajak orang ini untuk ikut bersuara juga karena ini orang menarik sekali opininya dia ini patut didengar orang banyak. Coba Jadi topik pertama yang akan kita bahas apa kira-kira? topik pertamanya jadi gini Pak ya. Saya juga bingung Pak, kok gini hari masih ada orang yang nggak mau naik bis Pak. Aduh. Pertama, maksudnya ente ke Jawa, ente jalan-jalan tapi masih naik kereta tuh buat apa? Itu presiden udah bangun infrastruktur yang bagus ya kan, kok nggak pakai Trans Jawa tuh sayang gitu loh, masih pakai kereta. Aish. Coba gimana tanggapan lu gimana dah soal itu dah? Gini, ini masalah pro kontra kereta dan bis. Pasti ada tim bis atau bis mania biasanya ya, ada juga tim kereta. Gini loh, buat Jawa, kita bahasa Jawa ya. Jawa, kayak Jawa. misalkan lo traveling Jawa aja. Iya, travel yang Jawa aja. Kita traveling di Jawa. Buat gua sendiri prefer naik kereta. Dari dulu setiap gua traveling, entah itu gua sendiri sama teman-teman atau gua sama keluarga gua, pasti gua naik kereta. Karena kenyamanan, gak ribet, lu tinggal duduk, udah bro sampai gitu, lu gak perlu ribet-ribet ngapa-ngapain lagi naik kereta. Makanan ada yang nganterin, udah. Iya. Apa coba? Boleh. Nah, jadi yang membuat banyak orang nggak tahu sekarang tuh bis tuh udah enak banget. Lo mau jalan yang seliperan ya. Maksudnya yang ini beberapa bis ya, maksudnya gue nggak ngomongin semua bis kan. Terlebih khususnya gue ke Jawa Timur dan kota yang gue tempatin itu juga trayeknya masih belum banyak banget. Jadi apa ya modelan, maksudnya kalau Jatim kan yang kita tahu gedenya itu pasti di Surabaya. Kalau Jawa Tengah mah di Jawa Tengah tuh udah oke semua. Kalau kata gua, lu mau sleeper kayak, lu mau non banyak ya ekonomi, mau lu mau naik bis setan kayak, pasti ada. Nah kalau ke Jawa Timur nih bicara soal kenyamanan ya, itu baru ada yang ada juga tuh. Dia ini Pak, apa namanya, sleeper. Iya. Kalau kita tahu ya di Malang, lu nggak tahu orang ini lu Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Ya. Lu nggak di Malang juga pasti tahu orang ini sih. Nah, ya, lagi kan soal kenyamanan bisa eksekutif itu kakinya tuh udah bisa gini Pak, gitu Pak. Ada nih, iya. Ada sanggahannya. Ada leg rest. Ada leg rest kan kalau kereta cuma gini doang, iya lah. Siapa bilang bro? Kayak orang naik kursi roda. Mendingan tuh yang begini tuh, ada leg rest enak, kita bisa selonjoran. Barang taruh bawah aman. Plus naik bis makan nggak bayar bos. Lu ngerokok. Gua perokok ya, soalnya gua perokok aktif, jadi itu nyaman banget naik bis ya kan, biar kata. Jadi ini WC, biasa itu nih WC, ini smoking area depannya, jadi begitu lu ngerokok nih, kadang bau-bau dah tuh, bau pesing, bau apa, orang mondar-mandir kamar mandi. Ini situ di situ tuh. Jadi gimana dah kalau kereta nih makan bayar gitu, ngerokok susah. Kenyamanan nggak tahu ya, buat gua tuh kereta berisik cok. Kenapa berisik? Justru. Nah lu kapan terakhir naik kereta tuh kapan gitu? Gua terakhir naik kereta tuh 2019. Masih baru dong. Masih baru. Buat tahun ini ya, baru bulan-bulan lalu gue balik dari Jakarta Malang, Jogja Jakarta, Malang Jogja tuh gue full eksekutif keretanya dan itu nyaman banget bro. Maksud gue udah nggak seberisik itu, gue salut ya. Dan juga dan yang gue baru tahu sedikit menyesal juga, gue ternyata baru tahu kalau ekonomi sekarang tuh udah nggak kayak dulu yang seat 3 tapi tegak-tegak. Udah nggak Udah nggak begitu ternyata. Ekonomi sekarang seatnya udah 2-2 dan
single seat semua. Maksud gue udah nyaman lah buat kelas ekonomi aja lu ke Jogja Nah, ekonomi. tapi 120.000 men. Saya pernah juga begitu Pak. Jadi saya naik kereta ekonomi ya dari Malang ke Semarang. Semarang ya lumayan. Itu masih Kecil. 2019 juga tuh. 6 jam ya. Bayangin aja itu duduk begini 30. Orang 6. Kaki gogot itu pakai Iya, jeans iya. tuh. Gue cerita pakai rips jeans sehingga rips jeans gue nyampe paha. Gitu depanku mak-mak kerudungan gua anak ya kan. Dulu gimana? Gak bisa ngapa-ngapain pasti kepentok kaki kan. Nah itu Kepentok ya kan. Nah tuh kereta tuh begitu Bang enaknya. untung ya. Makanya kan sekarang udah peremajaan semua. Udah nggak ada tuh bangku-bangku gitu buat kereta men. Udah nyaman beneran ya. Lu kayak akses yang enak tuh kereta tuh kayak stasiun juga. Nah. Jangkauannya dari sini dekat. Gampang gitu. Kayak lu ke stasiun udah ada jadwalnya gampang. Beli tiket juga gampang. Gak perlu repot-repot. Naik kereta tuh kita nggak maksudnya andai kata kita naik kereta tuh jarang ngobrol sama sebelahnya karena maksudnya tuh nggak tahu. Iya ngapain? Gua soalnya Ngapain? nggak pernah ada juga yang melakukan studi jadi tuh kereta nih masih apa ya orangnya tuh buat individual banget orang. Emang Kalau iya. naik bis lu nggak ngomong sama sebelah lu tuh ya nggak bisa naik bis bos. Nah itu salah satu alasan gue kenapa beli kereta, gue lebih nyaman sendiri. Maksud gue lebih nggak mau diganggu sih. Kayak naik kereta gue sendiri, udah sendiri. Ada orang sebelah gue begitu apa Pak. serang. Saya naik bis dari mulai pekerja proyek nyampe pegawai Bank Indonesia sih pernah ngobrol Pak sama dia Pak. Turun di larang enggak kalau naik bis tuh yang ditanya itu satu. Turun di mana? Wah, dapat tiket harga berapa? Itu Pak. Kan kalau kita naik kereta apa nih mau kita obrolin sama orang? Mas cuman kayak Ya makanya karena emang enak lebih private juga. Maksud gue kayak udah sendiri-sendiri aja masing-masing emang aja. kalau mau nyari private sih emang enak di kereta ya kayaknya mungkin ya. Kayak gak perlu mikirin teman gimana. Eksekutif. Sekarang kita mau di Burkina Faso sana kan saya dengar lagi inflasi ya Pak ya. Di Rwanda sih Iya. hulu hilirnya tuh lagi nggak bagus Pak katanya lagi inflasi nih. Nah harga tiket kereta di sana ya Pak. Iya, iya. Kita nggak mau ngomongin di ini Pak. Kita mau ngomongin yang Ngomongin di sana kan. Iya Pak. Itu lagi inflasi itu sih nggak tahu gara-gara kenapa itu ya. Karena sih background sih juga bukan ekonomi sih kan kedokteran nih. Dokter si paling Nah, dokter. tuh, sekarang eksekutif buat Jakarta Malang ya kita bicara kota Malang nih. Itu udah 690. Oh, gue masih dapat UP sih. Setengah. Tapi saya tertarik tuh Pak sama kereta ini yang ke Surabaya. Jakarta Surabaya ini Gajayana Luxury apa? Gajayana Luxury, Jogja juga 9 jam doang. Iya, iya. Wah, itu saya tertarik banget tuh. Cuman harga tiketnya itu sejuta 1,1. Nah, iya kan daripada begitu, saya mikirnya ini mah buat nyari kenyamanan. Iya, saya kan yang dicari First class, karena emang first class. Iya, First class emang. 1 juta tuh udah mending tiket naik pesawat aja nggak sih? Kayak gitu Pak. Sebenarnya kita kurang POV 1 dan dari pesawat sih. Cuman nggak fair kalau dibandingin sama pesawat karena kan kita sama transportasi darat. Makanya kita bandinginnya kereta sama bis itu lebih Iya, fair. kemarin itu menterinya di Pulau Fiji sono Pak, di menteri di pulau ini Samoa situ Samoa. Pak. Ngomong katanya mau menstabilkan harga pesawat Pak. Wah, sampai sekarang itu. Tapi kita kan ngomong Pulau Samoa ya Pak. Iya, di Pulau Samoa emang. Nah, sampai sekarang saya nungguin karena maksudnya bukan bagaimana, saya cuma sekedar ini mobilitas. Saya kan juga lumayan Iya, kencang. iya, iya. Jadi saya banyak bolak-balik antar kota. Itu waktu itu gua kirim artikel ke lu kapan ya? Itu Iya Pak. awal tahun nggak sih? Nah itu dia makanya. Awal tahun kayak di Pulau Samoa nih Put, aman Di nih Pulau kita. Samoa, iya, di Pulau Sempat Samoa. mau ada planning kita mau ke Thailand juga kan? Nah iya itu mau ke Thailand. Tapi Thailand tuh begini Pak, yang dari sini ke sono tuh mahal banget. Iya. Iya begitu dari sono kemari murah tuh Pak. Betul begitu Pak? Betul, Ini saya betul. pulang ya. Ya saya pulang aja. Sebenarnya gak jelas ya bang. Aduh. Tapi bis tuh menarik. Bis tuh jujur aja. Sekarang Menarik banget. Apalagi yang minggu kemarin di Sudirman. Yang mana tuh? Yang ada pameran bis di Sudirman tuh banyak banget ya. Asik gitu. Kalau gitu Pak. Itu di Konoha kan cuman? Iya di Konoha. Oh, itu iya. saya kira ada acara apa sih bis ramai banget ya kan. Oh di Palmera. Gua bingung. Baru saya nyampe kemarin nih Pak. Iya bapak kan Yang katanya- pengguna bis ya. Gimana yang katanya tanggapannya? Di GBK rame banget. Iya. GBK kan mau konser Blackpink Pak. Iya itu tadi dibahas di episode sebelumnya itu. Iya. Ini mah Cuman di sini nih penasaran di episode sebelumnya gue nggak sempat ngebahas tentang pameran bis itu. Itu gimana nih Pak menurutnya pameran Jadi bis? bis tuh pameran bis yang sekarang tuh udah cakep, ya kan ada SHD, ada FHD, Iya. ya kan kayak super high tech, FHD,
apa ya? SHD, Super high deck. HD2, SHD2. Iya itu ada begitu tuh sekarang tuh. Nah, padahal kita kan nggak ngomongin yang di GBK banget. Kagak jadi. Kita ngomongin bis ini, cuma Ngomongin kereta bis. ya. Tapi sih baru tahu juga Pak, ternyata ada orang yang demen nama nih. Apa itu? Jadi istilah bismania, ini kereta mania Pak. Ada. Iya, jadi- ada dia kayak nungguin di pinggir gitu, ngerekam lokomotif ya. Dia tuh bisa paham Iya. bentuk depannya kereta nih, mukanya kereta. Tahu dia. Itu lokomotif tipe apa? Tahu Iya, ya. lokomotif tipe apa? Itu gue juga sempat menarik dan beberapa gue juga ke YouTube ternyata. Kalau gue penasaran ya, gue nonton YouTube nih lokomotif Indonesia itu berapa sih ini? Saya ngeliatnya di Twitter Keren tuh Pak. juga sih, Bilang keren sih. keren juga. Nah, bicara soal kereta ya Pak, nih Jakarta Bandung kan semakin termudahkan nih nggak sih Pak dengan hadirnya LRT gitu ya. Saya diingatkan isu ini menarik sekali. Oh iya berarti ini jangan sama saya ya, sama yang minggu depan dah PKP. Nggak mau. Oh enggak ya? Nggak mau bukan. saya. Oh kita di sini kan cuman ya ini aja iseng aja. Iseng aja. Cuman gimana? Jakarta Bandung. Gak jelas. Ini ya Pak. Argo Parahyangan mau dihapus jelas. Karena kalau nggak dihapus itu nggak bakal balik modal. Kasihan nggak laku ya. Nggak bakal laku. Argo Parahyangan tuh terakhir saya naik 2017 80.000 dia Pak. Iya, 80.000. Iya. Cuman kan isunya nih kereta cepat mau dibanderol 150 ribuan kalau nggak salah. Itu Jakarta Bandung tuh. Ya, Jakarta Bandung. Katanya kereta cepat. Berapa jam sih? ya nggak tahu Pak sih kurang ini. Soalnya maksud gue naik mobil aja lo kita cuma 3 jam loh. Iya. Kalau nggak macet ya, maksud gue kan ada tol MBZ juga tuh lebih cepat juga tuh. Kenapa Jakarta Bandung? Iya, kenapa nggak Jakarta Lebak gitu misalnya Jakarta Mau gitu ya? Nah, kalau mau kalau Jakarta aja gitu Mas. Iya. nih kalau mau efisien menurut gua mending Jakarta Surabaya sekalian dibikin kereta cepat. Enggak Pak, enggak begitu Pak. Yang enggak. Maksud gua ya emang proyek jauh, emang butuh kereta cepat maksud gua. Kalau Jakarta Bandung 3 jam doang. Minimal tuh jangan Jawa lagi Pak, gitu. Misalnya ya Sumatera. Tapi Sumatera udah ada tol sih. Kalimantan mungkin ya. Kalimantan mungkin oke Sumatera ada tuh tol, bikin apa? Ya? Enggak dari Jakarta maksud gua kereta cepat. Enggak, model-model kereta Udah aja, kayak Pak. lu, Kereta Vio. cepat nih. Kereta Kereta cepat di laut. misalnya Samarinda, Bangkok gitu ya ya. Dari Cuman di Sumatera juga udah ada LRT loh. Palembang. Di mana? Palembang. LRT. Iya. Itu kemana? Iya, gue juga nggak tahu sih, cuma teman gue naik LRT di Palembang. Oh, baru tahu tuh. Saya kira iya. Serius, Karena LRT tuh di mau ada Palembang. tol tuh. Trans Sumatera ya namanya ya. Apa sih? Itu juga kita apresiasi banget tuh ya. Kita apresiasi banget. Pemerataannya gila emang Betul, betul. keren banget pemerintahan zaman sekarang sih. Infrastruktur terbangun dengan Infrastruktur dengan oke. Stabil, harga barang itu semua stabil. Harga barang stabil. Beras, minyak. Nggak ada yang mahal, BBM juga stabil BBM banget. stabil, cuman di Mississippi ya Pak. Saya dengar Mississippi. stabil tuh Pak. Apa di Massachusetts gitu saya singiranya Pak. Kalau yang Iya, kayaknya di Mississippi gitu. di Rwanda tuh nggak stabil tuh, nggak tahu kenapa itu. Mungkin ya akibat perang antara ini Rusia, ya. Ukraina. Ukraina Rusia tuh kan efeknya melebar kemana-mana. Yang lucu di Rwanda nih, itu harga minyak dunia udah turun, tapi di negaranya dinaikin. Itu bukan di Rwanda Pak, Di mana itu? di England. Oh di, Iya. oh di England. Oh bukan di ini Irlandia Utara Pak katanya Oh, Pak. North Dekatnya Ireland. Isle of Man tuh, nah di situ. North Pak. Ireland tempatnya kode lain Ya tuh. itu kan kita juga nggak tahu ya Pak. Soalnya kan negara-negara terfokus ke Piala Dunia Pak. Iya. Perang bintang saya dengar kemarin Pak. Iya, perang bintang Ronaldo Messi. Bukan Pak, yang baru tuh kemarin. Apa itu? Maroko, Jerman juga oke tuh. Iya, Maroko, Ada Hakim Jerman. Ziyech, ada Sabiri itu Maroko ya kan. Di Jerman kita tahu lah ada Thomas Muller lah, ada siapa? Ya? Fulgurt ya, Fulgurt ya. Emang lagi ada perang bintang tuh. Kita seru juga tuh saya lihat Pak. Gajinya Ronaldo juga gede banget Pak. Ternyata ya, berapa deh 90 ya? 900 juta ya? Enggak Pak, enggak sih euro. Itu pakai mata uang ini peso paling Oh, Pak. peso, Kalau 900 peso. Kita tuh iya mata uang peso. Nah kalau di Iya. ini di rupiahnya 3 miliar lah Pak gajinya. 3 miliar. Iya, Asik betul, juga Pak. itu ya. Lagi bagus emang zaman sekarang nih lagi kita lagi bangga banget sih menilai Emang kalau masalah perang bintang nih sebenarnya ngomongin Ronaldo sama Messi. Iya. Cuman mereka ini suka apa nggak akur ya. Iya kan, iya kalau Messi ngomong apa, Ronaldo ngomong apa ya. pokoknya kan ada dua tipe aja Pak gitu. Perang bintang nih, ada Messi pulang deh Pak. Iya, Jadi Messi ini yang ini Pak, yang bakat Pak. yang bakat. Bakat dari lahir, Iya. talenta bla bla bla. Ronaldo ini yang dilatih Pak. Iya. Iya, nah kalau yang perang bintang yang di sono tuh nian Pak. Apa itu? Si pulang ya. Ya. 3 kali sih minta pulang. Ngapain sih pulang mulu, kenapa pulang? Iya.
Enggak, Ronaldo gue gak suka dengan itu Ronaldo. Ronaldo tuh nggak patuh dengan atasannya, Cok. Ya kan yang kita lihat Ronaldo ini dua mata ya Pak. Ini kita awalnya bahas dia nggak pengen jadi Ronaldo ya nggak mau. Cok, maksud gue Ronaldo Spesial kok ini episode spesial. spesial banget ya. Episode spesial. Ronaldo tuh nggak patuh sama kata pelatihnya dibantai. Coba Messi. Iya mah. Pelatih ngomong apa? Tendang, disuruh tendang sama Messi ya kan. Wah. Nembak. Oke. Salah Pak. Iya. Nah maksudnya kan si Erik Ten Hag, Erik Thohir, 10 nih, Erik pelukan 10 oh ya Ten Hag. Emang kan dia mainnya tuh nembak. Oh iya gitu ya. Skemanya emang Manchester United ya, jadi saya kurang paham. tapi skema yang dibuat sama Erik Ten Hag nih kurang masuk, Cok. Nggak masuk logika. Soalnya CR-nya ini kena Pak. Oh, CR-nya kena. CR-nya kena, dia merembet betul Oh, Pak. merembet kemana-mana ke teman-temannya juga ya. Sampai Bruno Fernandes juga ya. Bruno Fernandes sampai kesel juga. Oh, kalau MU sih kurang begitu, soalnya rival sih kan Arsenal banget. Tuh, Arsenal mah saya City sebenarnya rival saya. Itu dah gara-gara yang gitu ya merembet semuanya kemana-mana sampai kemarin tuh ada. Ada apa itu? Jangan pelan-pelan ngomongnya, Bro. Ayolah. Jadi minum dulu. Ngopi dulu. Kita di sini ngopi santai. Ini episode spesial no cut ya, no cut. Tapi no ini balik topik. ke awal, saya mau nyampein keresahan saya Pak. Ngapain nih? Semua nih. Kenapa resah nih? Jadi misalnya kita naik bis Pak ya, dari Jakarta kita mau kemana Pak? Iya ya. Ke arah timur ya, maksudnya ke arah Jawa. Jawa Timur, ya. Jauh di Lombok. Itu kan biasanya kita makan inian Pak, kita di Subang Pak. Di Subang, iya Syariah. Wah itu rasanya bener-bener kita kayak makan di mana Pak? Bapak tau Ransum TNI nggak Pak? Tahu ya. Ransum TNI Polri itu. Iya. Kan di YouTube Saya punya Pak. Rakit saya bayangin orang yang perang aja makan enak banget. Ini kita yang jalan-jalan Pak, kita yang turis kok pakai enak banget Pak. Makanannya ada sih doang Pak. Ya makanan gratis. Parah. Itu gratis. Nggak berlaku di semua cuman. Oh, beberapa provider harus Beberapa bisa sih. PO atau bus. Oh, mungkin PO ya. Enggak, pokoknya kan makannya pasti di Subang tuh. Dan saya Tapi semuanya di Subang lebih? Enggak ya? Apa enggak? Kayaknya rata-rata Subang Indramayu sana sih Pak. Sih pernah Indramayu pernah. Oh, Subang pernah ya. Di tengah-tengah sih. Kalau yang kemarin musim kopi tuh kita makannya di nasi bok Pak. Jadi kita dikasih nasi bok nih. Oh, dikasih nggak turun ya? Berarti di rest area. Iya. Lu mau kemana kek? Lu mau makan di Indomaret kek? Lu mau makan di mana? Terserah ada tuh. Tapi kalau yang dari Jawa kemari Pak, saya kan modelnya Malang ya. Berarti Iya. di timur tuh sering makan di Ngawi sama Tuban Pak. Ya, mungkin koreksi aja kalau salah ya. Di Ngawi itu sama Tuban, itu makanan boleh tuh Pak. Enak Pak kalau di situ. Enak-enak situ. Iya. Iya sih. Tahu cuy. Nah itu keresahan saya pribadi nih. Ya kan gitu enak ya, kita makan gratis di bis. Ya kan kita mau ngerokok bisa, mau tapi minusnya di bis emang nggak bisa berak aja sih. Nah. Kemarin tuh rame di Twitter. Oh, yang kan di pom bensin nggak sih? Iya, ada orang berak. Diberhentiin. Dia kagak ngaku. Nggak boleh jalan sebelum ada yang ngaku. Denda sejuta kalau salah itu. Nggak, akhirnya satu bis disuruh patungan. Sejuta kan? Ya, enggak, wah tuh nggak tahu nominalnya berapa. Oh, Makanya Mas ente Mas. Kalau nyari jangan berak di bis ya. Saya tuh kalau berak di bis, maksud gua itu orang pede banget anjing. Nah iya kan kalau kita bandingin ya emang. Nah kalau di posisi lu nih, lu berak lu berak, lu bakal ngaku nggak? Kalau Nah, banyak yang belum tahu cara berak di bis. Lu ngomong aja sama supirnya, bilang pir kan tuh kasar banget sih. Pak, saya kebelet. Apa ya, saya mulas gitu. Ntar tuh pasti berhenti kok. Tenang aja, karena gue sering begitu. Orang tua, kasih itu orang tua di gue. Dia ngomong, Pak, saya perut nggak enak ya kan, saya mau berhenti dulu. Akhirnya berhenti di durasi 15 menit, mayan. Dulu yang nggak berak ngapain, tidur aja, ngerokok ya kan, ngapain terserah ada. Tapi enaknya naik bis tuh gini, misalnya lu dapat bis nyaman banget nih, kaki lu kosong, barang lu semua barang lu di atas. Lu kelar makan namanya bis malam ya. Iya. Namanya bis malam biasa tuh makan. Kalau dari sini sih saya seringnya tuh naik sekarang jam 2, makan tuh jam 6. Begitu kelar makan jam setengah 8, jam 8 ya kan. Nah, habis itu udah tinggal sejam doang, biasanya orang-orang pada ngobrol dulu kelar makan. Bonding. Ke depan kita nonton jalan ke supir nggak apa-apa, lu mau ngapain kayak terserah. Bangun udah nyampe di misalnya kalau kita ke Jawa udah nyampe nian Pak. Tol yang makan korban artis tuh di mana tuh ya? Mojokerto ya, kalau apa ya? Aduh, coba lupa lagi. Ah pokoknya Sepali, kalau kan? yang arah ke Jawa Timur tuh udah ngomong di situ. Iya. Enggak deh, analoginya sih gua aja. Misalnya kita naik dari Malang nih kemari ke Jakarta. Kita makan kan di Tuban masih Jawa Timur. Ngawi Tuban masih Jawa Timur. Iya, itu kan Jawa Timur. Jam 9 gitu kita jalan lagi, bangun di Cikampek. Itu enak banget Pak. Itu udah coba banget. Bangun tuh, saya kan udah di Cikampek tuh udah enak banget itu. Nah, kereta juga sama, tiba-tiba bangun udah di ini aja Purwakarta. Tapi kereta pegel.
Lah kan bisa di reclining seatnya. Ya ini bagaimana ya, kursinya tuh keras pak. Buat saya kereta tuh kurang apa Dapat ya? selimut. Selimut bis juga ada, bantal juga, bantal kayak ada. Bantal kayak ada lagi. Bantal kayak ada. Mau bantal, mau selimut, dapat snack ya kan, dapat nian. Emang ini perdebatan yang gak bakal ada kelar ya, karena emang semuanya ada plus minusnya lah ya. Iya, tapi kita di sini bukan debat mana yang lebih enak ya, kita cuma sharing aja. Oh enggak, lebih ke kalau dari sisi bis tuh gimana nyamanannya, dari sisi kereta gimana nyamanannya. Iya, bukan kita iklan layanan masyarakat. Nah, kita juga nggak Bis nyebut dong, provider. kereta dong, PT KAI dong, enggak. Ya cuman emang tetap naik kendaraan umum aja sih kan, lebih enak. Majukan transportasi umum. Iya, Karena enak. Indonesia nih, terutama Jakarta udah connect semua. Gua salutnya udah connect semua sih. Iya. Mulai angkot, Jaklingko. Jakarta, Belum bayar kan harus kan Jaklingko. Belum, masih Rp0. Iya, Pak. Transjakarta udah connect Iya. juga sama MRT. MRT udah mau nyampe Ancol kan Iya, katanya. Udah Iya. fase 2 MRT-nya juga. Belum lagi, yang paling gua sebenarnya pengen gua nyobain apa? Kereta bandara sih. Oh, kereta Cuman bandara. belum ada waktunya. Tapi katanya turunnya di Manggarai Pak. Ini BNI City. Ih, Manggarai. Dekat dong maksudnya dari kita, dari rumah gua dekat ke BNI City, makanya gua Tapi pengen kan ya, cobain kita sih. tahu baru rame di Infanteri juga stasiun Manggarai itu ramenya kayak apa Pak. Iya. Nah tuh jadi banyak pelecehan. Tapi guys. Oh enggak ya? Ini menarik ya. Udah berapa lama nih kau? Enggak coy, enggak. Kalau masalah oke lah kasus pelecehan seksual di kereta mungkin banyak, tapi responnya itu yang salut gua. Respon ini Cepat. KRL, PT KAI itu responnya selalu cepat dengan isu-isu seperti itu. Iya. Nggak sampai kereta berhenti udah ditangkap itu orang, karena pengamanannya juga banyak maksud gua. Di kereta tuh pasti ada, gua nggak tahu namanya, lupa, polisi yang di kereta tuh ada nama Kolpas. apa gitu ya, emang ada. Polsuska. Oh iya, Polsuska ya, itu yang biasa di kereta tuh, itu banyak banget di kereta. Jadi kayak aman, nyaman tuh. Ini korbannya cuma cewek Pak ternyata Pak. Cowok juga ada. Laki juga pernah Pak. Diapain tuh? Ya digesek, maksudnya begitu maju-maju dia. Ada. Enggak ini cerita beneran nih ya kan. Iya sih, emang nggak usah, emang banyak cerita-cerita kayak gini di kereta dan. Iya korbannya kan katanya, ya saya juga nggak tahu ya siapa kan, katanya dia nge-freeze, tuh maksudnya panik, shock, kena Ya, shock. karena kita juga nggak bisa ngerasain gimana posisi jadi korban juga, bingung juga Dan pasti. juga yang naik kereta kan juga pekerja-pekerja terima kasih sudah berjuang sampai Cikarang kayak. Iya, Jadi pulang rame. aja udah capek. Udah capek gitu Maksudnya kayak. misalnya kayak bapak nih, bapak kena pelecehan seksual gitu ya. Saya bapak teriak-teriak, "Pak, tolong Pak." Itu juga udah capek banget Iya. emosi pribadinya. Iya. Jadi Emang gimana ya? Cuman ya itu salutnya, semoga bisa dipertahankan ya kinerja kerja bagus PT KAI dan petugas KRL ya. Karena kalau nggak ada mereka mungkin bakal makin banyak. Cuma sekarang udah mulai berkurang dan emang penanganannya keren banget gitu. Apresiasi, saya approve untuk Iya. Polsuska itu ya. Kalau busway kita nggak usah ngomong lah ya, busway. Ya. Enak banget deh. Kalau busway juga udah lumayan kok. Walaupun sempat ada ini kan isu bisnya jelek. Iya, isu bis itu kita kan yang kita lihat udah kayak Udah kayak di Gangnam sana Pak, bisnya Pak. Iya. Busway, Pak. Iya, jadi kalau ini Asus itu miring Pak. Pintunya kuat. Iya. Miring gini Pak. Tapi sekarang bagus, banyak Scania bis-bisnya. Kalau zaman dulu Zongtong bus. Kalau Scania tuh di Petombole banyak Pak. Iya, makanya. Kalau Hino tuh beda. Hino tuh cuman AC, Iya. lampu hazard. Itu dia tuh enak gini dong. Stuck doang. Iya gitu dong. Tapi yang salut sekarang Transjakarta apa? Electric busnya. Electric bus itu keren. Wah, yang saya kurang tahu dong Pak. Iya sih. Electric bus baru diluncurin setelah waktu JIS, barengan JIS juga itu diluncurin electric bus. Jadi pom isinya di sana kan Pak, di Lambar ya. Itu gua nggak ngerti. Itu udah banyak kok maksud gua. Seiring berkembangnya orang-orang punya mobil listrik, apalagi katanya bakal disubsidi untuk motor listrik 6,5 juta. Apa tuh? Maksudnya kalau Dari kita mau beli pemerintah. motor listrik, Iya, dipotong. ada subsidi 6,5. 6,5 juta. Wah, itu langkah yang bagus. Itu langkah yang bagus untuk kita jadi Udah mulai juga Jadi kan driver. mobil-mobil tuh disuruh uji emisi ya Pak. uji emisi. Iya, kalau mobil uji emisi, tapi bengkelnya. Ini nggak masuk uji emisi, Cok. Nah, itu yang saya belum masih. Paham nggak maksud gua? Lu nguji emisi, tapi bahan bakar kita nggak sesuai standar, men. Ya nggak masuk. Maksud gua ya lu benerin dulu standar BBM di sini, standar Euro 4 di sini buat BBM. Baru lu uji emisi kendaraannya. Tapi kalau BBM aja belum sesuai standar, masa mau uji emisi itu kendaraannya kan? Aneh Kalau juga. dari sudut pandang saya sih Pak, sebagai warga awam, mobil listrik itu digencarkan dulu aja lah.
Iya, support itu aku juga. Walaupun energinya juga nggak bersih banget sih. Iya, ya itu kita mah Sebenarnya- pakai aja gitu. Ya, kurang lebih sama aja buat listrik dan apa fosil sama-sama kotor. Jadi- Nggak ada yang energi yang bersih kecuali energi matahari. Saya masih belum setuju Pak sama misalnya minimal Euro 4 ya Pak. yang Iya, sekarang. Euro 4 Euro 2 standar Euro 3 tuh nggak emisi. boleh Pak. Iya. Nah, Itu sih di nggak- Eropa sih sebenarnya. kalau yang segitu sih nggak setuju Pak. Soalnya kenapa PTS 100 ganteng banget Pak. Iya. Saya mau Itu cuma isu kayak misalkan VVB kan di bawah banget. tahun berapa itu nggak boleh beredar lagi itu udah banyak sebenarnya. Iya. Cuman kan nggak pernah beres buat aturan-aturan itu nggak pernah beres dan nggak pernah jelas. Jadi kita juga salah nangkep, kita juga nggak paham. Jadi sampai sekarang nggak jelas itu isu. Jadi dia cuma Tapi sekedar balik isu. lagi itu di Burkina Faso Pak. Iya benar. Iya kan, Di makanya sampai Burkina lupa. Faso ini kan, Iya. Filipina, Di Somalia juga. oh Somalia begitu juga. Iya, kriminalitas kan tinggi. Iya makanya kemarin di Somalia masa tiba-tiba uji emisi padahal BBM masih jelek. Itu dia. Somalia maksudnya di ibu kotanya bengkelnya juga cuma 11 sih Pak. 11 Sampai bengkel. ini orang ini yang ngerti mobil mungkin ya. Jadi Iya, orang paham. dia biasa ini naik turunin ban, Iya sering balancing sepuluh. balancing spuring ya kerjaannya. Soalnya ada lubang ditabrak mulu sama dia. Itu dia. Ini lama-lama makin kemana-mana sebelum podcast ini semakin berbahaya teman-teman. Nanti jadi takutnya jadi baper podcast ini. Dan Iya. podcast yang di sono yang di ini yang di Libya. Di Libya Iya, di ada Libya. part 1 part 2. Iya, emangnya kita siapa? Iya. Iya. Cuman gue yakin nih episode sangat spesial sekali. Ya ini ntar mau dijulin apa nih Pak podcast Pak? Mas Pak. Kita lihat aja nanti ya. Ntar aja. Kita itu bukan itu di tugas post production dulu ya kita. Iya. Gua melihat di post production dulu baru kita tentukan. Kasian Pak Minter yang nonton anji masih ngomong kasar kan. Aduh ini orang ngomongnya panjang banget. Panjang banget ngalur ngidul aja lagi dah. Ada lagi nggak fokus lagi ngobrol nggak fokus. Ngobrol nggak fokus jadi. Cuman ya menarik sekali. Ini mungkin buat teman-teman yang ingin menonton beri tanggapannya di bawah. Kita di sini nggak ada maksud untuk menyinggung pihak-pihak manapun. Betul. Ini pure hanya Sebagai masyarakat sipil. Kita sebagai masyarakat sipil yang nggak punya backingan. Betul. Kita Kalau di podcastnya di Somalia ada backingannya. itu dia Pak. Nah kalau kita nggak punya backingan jadi Kita kita mana nggak bisa manggil orang yang ada di itu mana bisa gitu Pak. nggak bisa kita ya. Makanya kita udah aman-aman aja lah ya. Kalau mau ada part 2 komen aja di bawah, siapa tahu mau melihat mas-mas ini lagi. Sebenarnya bukan komen sih, lihat tar aja dah. Lihat tar aja dah. Tar aja dah. Nah sampai bertemu di konten selanjutnya. Annyeong. Dadah.